Lanjutkan perbincangan pemirsa, sudah sempat saya singgung tadi di awal bahwa salah satu sosok yang juga terkait dalam kasus ini tapi sebenarnya juga masih menjadi misteri, masih belum terlalu dibuka keterangan lebih banyak mengenai sosok ini, yaitu APA atau Amanda juga namanya beredar banyak di media juga. Ini kemudian melaporkan dari pihak Mario Dendi, karena Mario Dendi ini mengatakan bahwa sumber pertama yang memberikan informasi kepadanya terhadap apa yang dilakukan oleh korban yaitu David kepada AG ini sumbernya adalah dari APA ini. Bagaimana kemudian Bang? Ya, kami menceritakan bahwa sumber atau informasi awal itu dari APH. Kemudian klien kami meng-cross check ke AG dan AG membenarkan itu. Jadi sumbernya memang dari APH. Kenapa bisa terjadi penganiayaan itu kan harusnya penyidik lebih gali lagi lah motifnya di mana. Tapi sudah tahu ya Bang kalau dilaporkan ya Bang, bagaimana tanggapannya ini? Kalau laporan sih kami tahu di media aja. Kami ya akan melihat dulu itu kan gimana. Tapi kalau buat laporan polisi kan ada konsekuensi pidana ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan laporan itu kan ada konsekuensi pidana ya. Baik, yang dilaporkan oleh APA ini adalah Mario Dendi, kemudian Shane, terus AG dan? Menurut informasi kami baca di berita itu yang dilaporkan klien kami Mario sama AG, Shane, dan kuasa hukumnya. Dan dua kuasa hukum juga dari tiga pihak ini? Iya. Baik. Kemudian juga mendapatkan informasi dasar dari mereka menuntut ataupun juga melaporkan ini? Dasarnya katanya pencemaran nama baik dan fitnah. Saya baca di berita ya. Ya gimana, itu kan kami sampaikan ke media itu adalah fakta. Fakta apa yang disampaikan klien kami di BAP itu fakta hukum. Dan memang sumber informasi klien kami Mario ini sumbernya dari APH. Kenapa bisa terjadi penganiayaan? Sumbernya dari situ. Kalau seharusnya penyidik lebih mendalami ya motifnya dari mana sih ini. Baik. Ya, maksudnya kalau memang APH ini kan harusnya dipanggil ya. Saya dapat informasi sih dipanggil juga ya. Tapi nggak data langsung di Polres ya maupun di Polda. Tapi saya dapat info ya, dugaan saya ya, dapat info-info juga itu kan katanya sih apa diperiksa di rumah dia. Jadi kenapa diistimewakan dia? Apakah memang cucu anak jenderal atau walaupun purnawirawan ya, itu saya dapat info-info juga. Jadi saya luruskan kembali, saya minta petegas kembali. Jadi APA ini saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dia tidak datang ke kantor polisi, tapi polisi yang mendatangi dia ke rumahnya. Ke rumahnya. Nah, saya juga nggak pernah lihat, maupun di foto-foto di media kan nggak ada fotonya APH datang ke Polres ya, diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan ini. Oke, baik. Harusnya kan dipanggil, siapapun itu ya. Tapi Mario Dendi punya bukti yang kuat untuk bisa membuktikan bahwa APA ini tersangkut ada menjadi sumber pertama, Bang? Sumber informasi kan dari APH menceritakan sesuatu bahwa Adinda David tidak memperlakukan AG. Baik. Ya, kemudian di cross check lagi AG, akhirnya AG membenarkan itu benar. Baik. Bang Samsa ini masih terus dalam penelusuran memang. Ini hanya informasi sepihak kalau kita bisa bilang dari Bang Basri tadi. Tapi kalau memang itu betul terjadi sampai pihak kepolisian datang ke rumahnya meminta keterangan dari APA, ada perlakuan istimewa di sini terhadap salah satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Enggak, bukan kapasitas kami untuk menilai itu. Betul. Nah, kalau untuk saudari APA atau siapapun atau menggali motif apa di balik ini, apa terjadi penganiayaan berat ini apa. Kalau kita tidak memikirkan itu, karena kalau kami konsen fakta yang telah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan Ananda David ini koma sampai hari ini. Itu saja. Nah, kalau mengenai perencanaan dan apa itu sudah jelas waktu rekonstruksi perencanaan itu kan bisa beberapa menit sebelum dilakukan penganiayaan. Dengan tersangka MDS mengarahkan tersangka S mengambil angel video, itu pun sudah termasuk perencanaan. Karena setelah itulah baru dilakukan penganiayaan berat terhadap Ananda David. Jadi mau apapun motifnya itu kami serahkan kepada penyidik. Ya, karena bisa apapun kemungkinan bisa menjadi motif. Contohnya, AG ini kan mantannya Ananda David dan Mario MDS ini kan pacar barunya. Dan itu biasa sering terjadi kan. Pacar baru mau menunjukkan ke pacarnya bahwa mantannya ini di bawah dia. Itu kan bisa aja terjadi seperti itu. Tapi kalau kami konsen bahwa penganiayaan berat ini telah faktanya memang benar terjadi, direncanakan, korbannya jelas, ya kan? Dan kami meminta hukuman yang seadil-adilnya kepada para pelaku. Kalau nanti kedepannya penyidik menemukan tersangka-tersangka baru, itu kita serahkan kepada penyidik. Baik.
yang menangani kasus ini. Karena kan ya penyidik bisa saja menambahkan tersangka berdasarkan fakta-fakta yang digali dalam alat bukti atau keterangan saksi. Dan itu kewenangan penuh penyidik. Yang jelas kita pengen pelaku utamanya nih mendapat hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya, mendapat keadilan lah Ananda David. Sama seperti dari awal sampai hari ini kan banyak media atau siapapun mengejar mengenai permintaan maaf atau apalah. Yang jelas kita nih kalau permintaan maaf kita nggak mau ketika keluarga atau siapapun, kalau keluarga Ananda David sudah clear dia tidak mau memaafkan dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tapi yang perlu kita ingat, media harus paham bahwa pertanyaan itu tuh seperti momok dan menjebak. Karena kita tahu kalau kuasa hukum ngerti lah permintaan maaf dan sambutan dari korban itu akan dijadikan alat untuk meringankan nanti di persidangan. Dan hal itulah yang tidak mau kita terjadi untuk kasus ini. Karena kita mau pelaku utama ini mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perlakuannya. Baik. Dan direkonstruksikan jelas perlakuan MDS itu seperti apa, tersangka S seperti apa, pelaku anak seperti apa, ya sesuai porsinya lah, seadil-adilnya di hukumnya. Adanya kemudian untuk bisa mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dilakukan kepada para pelaku utama. Mengenai hal ini termasuk juga menutup perbincangan ini, Pak Reda Mantovani, silakan Pak. Bagaimana kemudian juga hasil dari kemarin setelah melihat kondisi David Ozora atau kondisi korban ini untuk bisa memastikan bahwa pelaku utama memang melakukan penganiayaan berat. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi benar Pak, penasihat hukum korban bilang bahwa kondisi korban saat ini memang belum sadarkan diri, ya, dan kami memastikan bahwa itu merupakan penganiayaan berat. Kami akan bekerja profesional dan akan membuktikan pengadilan kasus-kasus atas nama beberapa nama atas tersangka ini. Kalau memang nanti ada tambahan, ada bukti-bukti fakta baru menambah tersangka, silakan nanti dimasukkan ke dalam berita acara sehingga akan lebih clear kalau memang kita bisa melihatnya di pengadilan. Baik. Demikian. Baik Pak Reda, penutup singkat Pak Kudri. Iya, ini supaya clear ini, kalau saya lihat kedatangan Pak Kajati ke rumah sakit itu kan untuk memastikan bahwa korban itu, karena ini secara teknis ada masalah kalau tidak karena perkara ini kan harus ada BAP dari korban. Sampai sekarang kan korban karena nggak bisa ini, ya kan, nggak bisa dengar keterangannya. Nanti bagaimana untuk yang menjelaskan korban ini gitu loh. Ya ini sebenarnya memang mungkin, tapi saya yakin kejaksaan mempunyai satu cara ya untuk mengatasi bahwa korban itu belum memberikan keterangan. Karena di dalam hukum acara ya, pertama-tama setelah dibacakan dakwaan, setelah misalnya tidak ada eksepsi atau misalnya sudah ada eksepsi terus ada putusan sela, pertama yang didengar menurut hukum acara pidana itu adalah korban atau pelapor. Nah dalam hal ini kan nggak ada gitu loh. Nah jadi kalau misalnya tadi dikatakan ini kan dari pihak pelaku ya, itu kan dia kan mesti dikonfirmasi dengan korbannya gitu loh, ya kan. Nah tapi kan ini nggak bisa, ini jadi memang ada satu ada suatu keunikan dalam perkara ini. Kalau misalnya perkara ini misalnya harus menunggu didengar keterangan, itu kan bisa lama gitu loh, dan bisa mungkin masuk masa tahanannya bisa mempengaruhi masa tahanan, dan bisa juga dikatakan nanti aparat hukum ini ya mau mempertieskan gitu loh ya perkara ini. Tapi secara teknis ini sebenarnya ada masalah karena ya ada ini gitu loh ya. Jadi kemudian juga jadi mengenai diversi dan restoratif justice, saya itu mesti, karena diversi itu adalah spesifik untuk anak, dan diversi itu tidak bisa hanya antara pelaku dan korban, harus semua komponen, karena di sini ada komponen pembimbingan masyarakat ya, yang itu kan di dalam sistem peradilan anak itu
anak yang berhadapan dengan hukum Ya. itu wajib Baik. didampingi ya oleh pembimbing masyarakat ya, kurang lebih semacam Baik. dia semacam psikolog gitu ya. Baik, Pak Kudri. Ya gitu saya kira. Baik, terima kasih untuk para narasumber kehadirannya, Pak Kudri terima kasih, Bang Basri terima kasih, Bang Hamzah juga terima Terima kasih, kasih. Mbak. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Pak Reda Mantovani juga terima kasih Pak sudah hadir secara virtual dan juga Sama-sama. memberikan klarifikasinya terhadap pernyataan yang disampaikan semalam. Sekali lagi